Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para santri sekalian yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fiqh. Kita masih berada pada pembahasan kitab Thaharah dalam bab yang kelima, bab wudu, dan kita insyaallah pada kesempatan kali ini akan membahas poin selanjutnya, pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan yang keenam mengenai pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, al-mas'alatus sadisah. Pembahasan yang keenam, fi nawaqidhi, itu tentang pembatal-pembatal wudu. Wan nawaqid ya al-asya'u allati tubtilul wudu'a wa tufsiduhu. Pembatal-pembatal yaitu nawaqid, artinya segala sesuatu yang membatalkan wudu dan merusaknya. Ya. Segala sesuatu yang membatalkan wudu dan yang merusak wudu tersebut. Ini maksud dari an-nawaqid atau pembatal-pembatal. Wahiyya sitatun. Ya, jadi ada 6 pembatal-pembatalnya ini. Pembatal yang pertama yaitu al-khariju minas sabilain. Itu keluarnya dari 2 jalan. Jadi keluarnya sesuatu dari 2 jalan, itu baik dari tempat buang air kecil maupun tempat buang air besar. Ai min makhrajil bauli wal ghaid, yakni dari tempat keluarnya kencing dan tinja. Tempat keluarnya kencing dan tinja, atau tempat keluar untuk buang air kecil dan buang air besar. Wal khariju imma an yakuna baulan aw ghaitan aw maniyan aw madhiyan aw dama istihadatin aw rihan qalilan kana aw katsiran. Dan apa yang keluar itu, yang keluar di sini disebutkan baik itu air kencing, tinja, air mani, air madhi, darah istihadah. Darah istihadah ini darah penyakit ya, yang biasa keluar dari kemaluan perempuan. Atau rihan qalilan kana au katsiran. Atau yang keluar itu rih, angin, itu kentut ya. Baik itu kecil ataupun besar. Ini membatalkan wudu. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, au jaa ahadun minkum minal ghaid. Atau apabila seorang dari kalian baru saja datang dari tempat buang hajat. Ini membahas mengenai batalnya wudu ya. Jadi apabila seorang baru selesai buang hajat, maka dia harus bersuci. Kemudian dalil selanjutnya, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila kalian dalam keadaan hadas sampai kalian melakukan wudu. Ya. Ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka taqaddam sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin aw baulin
wa naumin. Akan tapi dari tinja atau air kencing dan tidur ini yang membatalkan wudu. Ya, yang disebutkan ini tinja, ini buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Qaulu sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai seseorang apabila dia ragu di dalam salatnya, apakah dia kentut atau tidak. Nah, Nabi di sini bersabda mengenai orang tersebut, mengenai orang yang ragu apakah dia di dalam salatnya kentut atau tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fala yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan." Beliau bersabda, maka janganlah kalian keluar dari shaf salat kalian, atau janganlah kalian membatalkan salat kalian sampai kalian mendengarkan suara, yakni suara kentut ya, atau mencium aw yajida rihan, atau mencium bau kentut tersebut. Ya. Ini dalil ini bagi orang yang dia ragu di dalam sholatnya apabila dia dia ragu apabila di dalam sholatnya dia kentut atau tidak. Ya. Nabi sudah menjelaskannya. Jadi apabila ragu maka kedengaran tidak suara kentut tersebut, atau kecium atau tidak kentut tersebut ya. Ini yang dimaksud dari hadis Nabi tersebut. Kemudian poin selanjutnya, poin yang kedua, yaitu khurujun najasah min baqiyatil badan. Keluarnya najis dari badan ya. Fa in kana baulan aw ghaitan naqadha mutlaqan lidukhulihi fi nususis sabiqah. Adapun kencing dan tinja, adapun buang air kecil atau buang air besar, maka ini membatalkan secara mutlak sebagaimana yang sudah disebutkan di nas-nas sebelumnya, dalil-dalil sebelumnya. Wa in kana ghayrahu makaddami wal qai fa in fahisha wa kathura fal aula an yatawadda minhu amalan bil ahwati wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bil ittifaq. Nah, apabila selain dari keduanya, selain dari buang air kecil dan buang air besar seperti darah dan juga muntah, apabila yang keluar itu kotor dan juga banyak, maka lebih utama, lebih afdol kita melakukan wudu ya. Apabila yang keluar itu kotor dan juga banyak. Yakni dalam bentuk kehati-hatian ya. Kita berwudu lagi dalam bentuk kehati-hatian. Wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bil ittifaq. Nah, apabila yang keluarnya itu sedikit, maka nggak perlu kita melakukan wudu lagi ya. Ini poin yang kedua. Selanjutnya poin yang ketiga, zawalul aqli au taghtiyatuhu bi igma'in aw naumin. Ini poin yang kedua, yaitu hilangnya akal atau tertutupnya akal disebabkan dengan pingsan ataupun tidur. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin wa bawlin wa naumin. Kan tapi tinja, buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Ini yang membatalkan wudu. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika usahi faman nama falyatawadda. Kemudian dalil selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mata adalah pengikat dari dubur. Maka barang siapa yang tidur maka berwuduklah. Ini dalilnya, apabila seorang tertidur maka dia harus berwuduk lagi ketika hendak melakukan sholat.
Wa ammal junun wal igma'u was sakar wa nahuhu fayankudu ijma'an. Jadi apabila hilangnya akal itu disebabkan dengan gila, dengan pingsan dan juga mabuk ya, maka ini membatalkan wudhu secara ijma ya, sudah pasti batal ya. Wan naumu an-naqid huwa al-mustaghriqul ladzi la yabqa ma'ahu idrakun ala ayyi hay'atin kana naum. Dan juga tidur yang membatalkan itu yaitu dia yang yang tidur nyenyak ya, yang tidur nyenyak, yang dimana dia tidak mengetahui bagaimana keadaan dia tidur ya. Jadi tidur yang membatalkan itu tidur yang nyenyak, yang kita tidak tahu keadaan ketika kita tidur, yang kita tidak tahu ya bagaimana kita tidur. Nah, ini yang membatalkan wudhu, yaitu tidur yang sangat nyenyak, yang nyenyak ya. Amman naumul yasir fa innahu la yanqudul wudhu. Adapun tidur yang ringan atau yang tidak nyenyak, maka ini tidak membatalkan wudhu. Li'anna as-sahabah radhiyallahu anhum kana yusibuhum an-nu'as wa hum fi intidharis shalah wa yaqumuna wa yusalluna wa la yatawadda'una. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, mereka pernah ditimpa atau mereka pernah merasakan rasa ngantuk yang sangat ya, rasa ngantuk ya, pernah ditimpa rasa ngantuk ketika sedang menunggu sholat ya. Dan ini tentu tidurnya bukan tidur nyenyak, ini hanya tidur yang ringan, yang hanya mengantuk saja. Maka ini tidak membatalkan wudhu ya. Karena para sahabat juga pernah ditimpa rasa ngantuk dalam keadaan menunggu sholat, dan mereka para sahabat setelah itu langsung sholat ya, langsung berdiri kemudian sholat dan tidak melakukan wudhu kembali, tidak mengulang wudhu ya. Jadi tidur yang membatalkan itu tidur yang nyenyak. Apabila tidurnya ringan atau tidak nyenyak, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi ini adalah poin yang ketiga. Selanjutnya poin yang keempat, massu farjil adami bila hail. Yang keempat ini memegang kemaluan ya, dengan tanpa penghalang, yakni memegang kemaluan secara langsung ya, tidak melalui penghalang. Penghalang itu bisa seperti kain atau celana, yaitu penghalang. Jadi apabila kita memegang kemaluan ada penghalangnya seperti celana, maka itu tidak membatalkan. Nah, apabila kita memegang secara langsung tidak ada penghalang, maka ini membatalkan. Li hadithi Busrah bintu Safwanin radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Wa fi hadithi Abi Ayyub wa Ummi Habibah man massa farjahu falyatawadda. Ya. Poin yang keempat ini ya, tadi ya, memegang kemaluan tanpa ada penghalang seperti kain atau celana atau yang lainnya, sebagaimana sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabiyah Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya maka berwuduklah. Dan juga hadis yang lain dari Abu Ayyub dan Ummu Habibah, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya maka berwuduklah.
Ini poin yang keempat. Kemudian poin selanjutnya, poin yang kelima, aklu luhumil ibil. Ini memakan daging unta. Ini membatalkan juga memakan daging unta. Kenapa? Ya, karena ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita melakukan wudhu ketika telah memakan daging onta. Di hadis Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam ana tawadda'u min luhumil ghanam. Qala in syi'ta tawadda' wa in syi'ta la tatawadda'. Qala ana tawadda'u min luhumil ibil. Qala na'am tawadda' min luhumil ibil. Jadi memakan daging onta ini membatalkan wudu. Ya. Apabila kita telah memakan daging onta, maka harus berwudu kembali. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Jabir bin Samurah, bahwasanya ada seorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita harus berwudu apabila kita telah memakan daging domba? Di sini min luhumil ghanam, yaitu daging domba atau daging kambing. Qala in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda, apabila kalian menghendaki wudu maka berwudu, apabila tidak maka tidak perlu berwudu. Jadi makan daging kambing tidak membatalkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan apakah kita mau wudu kembali atau tidak. Jadi tidak wajib kita melakukan wudu kembali apabila telah makan daging kambing. Qala ana tawadda'u min luhumil ibil. Kemudian orang ini bertanya kembali ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita harus berwudu kembali setelah memakan daging onta? Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, na'am tawadda' min luhumil ibil. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berwudu apabila telah memakan daging onta. Ya. Jadi di sini ketika pemuda tersebut menanyakan daging onta, apakah kita harus berwudu kembali, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, na'am, ya, iya, harus berwudu kembali apabila telah memakan daging onta. Ini poin yang kelima. Kemudian poin selanjutnya, poin yang keenam, ar-riddah anil Islam. Ini murtad, ya, murtad, keluar dari agama Islam. Ini jelas membatalkan wudu. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur dengan imannya, yakni keluar dari agama Islam atau murtad, faqad habita amaluhu, maka hilanglah semua amalnya. Wa kullu, ini ada poin yang keenam ini, yaitu murtad, ya. Yang salah satu yang membatalkan wudu yaitu murtad. Karena apabila seorang murtad dari Islam, keluar dari Islam, maka semua amalannya terhapus, semua amalannya hilang, termasuk juga wudu. Wa kullu ma aujabal ghuslu aujabal wudu ghairul maut. Jadi setiap yang diwajibkan mandi maka diwajibkan juga berwudu, kecuali orang yang mati, kecuali mayit, ya. Tapi santri sekalian, mungkin ini yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu bisa ulang-ulang lagi videonya apabila belum paham, ya. Baik, Ana tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.